Ada yang nama Ibu Fafa di sini. Ya, kita doa Ibu Fafa. Banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada engkau. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan engkau akan melihat bahwa tidak ada yang melampaui kekuatanmu ketika engkau sedang menghadapi persoalan masalah. Tuhan mendampingi engkau untuk engkau bisa melewati semuanya ini, supaya engkau tahu bahwa dari Tuhan datang kekuatan. Ada banyak orang yang berkata kepada engkau, tidak mungkin engkau melewati situasi ini. Tapi engkau membuktikan sendiri ketika engkau percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan membawa engkau melempati gunung-gunung tinggi, melempati tembok-tembok tebal. Keadaanmu akan baik-baik saja. Bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Tahun ini akan menjadi tahun di mana engkau akan melihat sebuah pembaharuan, sebuah terobosan besar yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Sehingga engkau tahu bahwa dari Tuhan datang pertolongan, bahwa kekuatan sesungguhnya bukan datang dari apa yang kau punya, tapi dari kekuatan sesungguhnya yang ada pada engkau ketika engkau belajar percaya kepada Tuhan. Padamu ada karunia iman, karunia untuk mempercayai firman Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar ketika engkau percaya, maka engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Engkau akan melihat jalan-jalan yang tidak mungkin dilewati oleh orang lain, engkau akan melewatinya. Sekalipun airnya deras, banjir deras, masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak, tapi engkau tetap tinggal berdiri menyaksikan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan itu atas hidupmu, supaya engkau tahu bahwa dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kekuatan. Ibu terima itu, tetap berdoa dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Ada yang namanya Ibu Lourdes di sini. Lourdes. Shalom. Oh, Ibu Maria Lourdes. Shalom, Ibu Maria. Shalom, Pastor. Shalom. Ibu di mana ini? Di Sabah. Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia. Ya, kita doa, Ibu Maria. Banyak kali yang engkau merasa bahwa jantungmu berdebar-debar dan engkau merasa engkau sendiri. Orang-orang yang dekat dengan engkau sepertinya meninggalkan engkau. Tapi belajar percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat keadaanmu akan baik-baik saja. Ibu punya problem dengan lambung ibu yang sering sakit, sering bermasalah. Punya problem dengan tulang belakang ibu juga, sering bermasalah. Bahkan pinggang kanan ibu dan kaki sebelah kanan ibu juga sering sakit. Tapi hari ini ketika ibu dengarkan perkataan Tuhan ini dalam sebuah nubuatan, maka Yeremia 33 ayat yang ke-6, Tuhan telah memberikan kepadamu kesehatan dan kekuatan. Aku katakan Yeremia 30 ayat 17, Tuhan telah menyembuhkan engkau dan telah memberikan kepadamu kesehatan dan kekuatan yang melimpah ruah. Hari ini juga aku katakan Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Aku katakan kesembuhan terjadi. Dan aku katakan Matius 15:13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan hari ini keadaan Ibu Maria Lourdes yang ada di Sabang, Malaysia ini dalam keadaan baik. Tuhan, aku katakan pemulihan terjadi, kesembuhan berdasarkan Yesaya 53 ayat yang ke-5. Bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan engkau. Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Ibu terima kesembuhan, terima kekuatan itu. Terima itu dalam nama Yesus.
2 hal besar akan dibukakan Tuhan kepada engkau dalam tahun ini. Engkau sudah berdoa kurang lebih hampir 5 tahun. Tapi tahun ini akan menjadi tahun terobosan. Tahun di mana Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Berdoalah di hadapan Tuhan dan percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan melihat jawaban dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada yang nama Nurmawati Sitorus. Ibu Nurma ada? Gelap, Ibu. Lampunya dinyalain dulu. Iya, shalom, Ibu Shalom, Pak. Nurmawati Sitorus. Ya, Shalom, Bu. shalom. Shalom. Di mana? Di kota mana, Ibu? Medan? Enggak, ini di Jembatan 2, Robinson Jembatan? 2. Di mana itu, Bu? Di Robinson, apartemen Robinson. Ya? Di apartemen Robinson, Pak. Iya, kota apa ini? Jakarta? Jakarta. Oh, apartemen Robinson. Jakarta mana itu? Utara. Oh, Jakarta Utara. Oke. Kelapa Gading sana ya? Belum sampai. Oh, belum sampai Kelapa Gading. Oke. Kita doa sekarang, Ibu Nurmawati. Iya, iya. Banyak kali engkau punya problem dengan kepalamu yang sering sakit. Dan pada waktu malam, ada kalanya engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada kalanya engkau merasa jantungmu berdebar-debar, tanganmu berkeringat. Dan engkau merasa sepertinya engkau tidak bisa melakukan banyak hal. Orang-orang yang ada di sekelilingmu, ada di sekeliling ibu pun juga menyalahkan engkau dalam segala yang engkau kerjakan. Tapi selama ini engkau selalu bertahan, engkau selalu duduk di kaki Tuhan dan selalu percaya tentang janji-janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan, ya dan amin, yang akan membela engkau. Datanglah berdoa di hadapan Tuhan. Datanglah percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Dan ini adalah waktunya di mana ibu harus tetap berdiri dan yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Berkali-kali ibu mengalami keadaan-keadaan yang sulit, ibu menangis. Dan berkali-kali juga ibu mengalami, sepertinya ibu terus masuk keluar kamar mandi karena problem yang ada di lambung, di perut. Rasanya semua yang kau makan itu sepertinya tidak tahan dalam tubuhmu, selalu ibu ke belakang terus. Ibu mengalami tingkatan-tingkatan problem pergumulan yang begitu berat, tekanan ada di jiwa. Tapi keadaanmu akan baik-baik saja ketika kau percaya kepada Tuhan. Engkau akan melihat jalan keluar dan pertolongan segera datang. Ketika engkau berseru dan menyerahkan seluruh masalahmu, seperti Mazmur 37 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diluputkan. Tuhan akan bertindak dan akan menolong engkau. Berserulah kepadanya ketika engkau dalam masalah, ubah masalahmu menjadi doa. Ubah ujianmu menjadi doa. Jangan lihat masalah sebagai persoalan yang datang menghancurkan engkau. Tapi ubah itu menjadi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Ubah itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik lebih tinggi. Dan percayalah, semua yang ibu alami tidak melampaui kekuatan ibu. Tuhan akan mendampingi engkau ketika engkau berseru memanggil namanya. Dan Tuhan akan menolong engkau tepat pada waktunya. Supaya engkau tahu bahwa dari Tuhan datang kekuatan. Ibu Nurmawati Sitorus, terima itu. Terima anugerah dari Tuhan. Terima kekuatan dari Tuhan. Anak ibu yang paling kecil dalam keadaan baik-baik saja. Dan ibu tidak perlu takut dengannya. Tuhan akan menolong dia dan memberikan kepadanya kekuatan baru. Pemulihan akan segera terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ibu Sitorus. Ibu dipanggil siapa ya? Namanya siapa? Nurma. Ibu dipanggilnya Nurma. Apa yang terjadi dengan ibu? Kalau ini masalah keluarga, Pak. Ya, oke.
dengan abang. Dengan abang. Anak ibu berapa? Berapa orang? Saya belum punya anak, Pak. Oke. Ada suami? Belum punya suami juga? Belum. Itu tadi yang jadi ibunya saya, abang yang di atas saya. Oh. Ya, sekarang tinggal ibu ngampuni dan jangan ingat. Setiap orang punya masalah, persoalan, tapi bukan berarti kita harus tetap ingat. Harus mengampuni dan melupakan menurut Matius 6, 14, 15. Oke? Ketika ibu mengampuni, maka itu jalan keluar untuk ibu. Maka Tuhan akan berikan kepada ibu kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Ibu mau mengampuni? Hanya itu sulit, Pak. Apa tindakan saya bagaimana ya? Sementara abang yang saya tadi sepertinya anak kecil gitu, saya condong ke abang saya nomor 2, sedangkan dia sekarang diambil tinggal sama abang yang nomor 1 yang ada jarak, yang saya merasa bermasalah sama itu. Nggak ada yang sulit yang Tuhan suruh untuk misalnya kita ngampuni, itu nggak ada yang sulit. Yang sulit itu ketika kita pakai perasaan kita. Ketika ibu main di perasaan, itu akan mendustai ibu terus. Tapi ketika ibu mau lakukan kebenaran, maka Roh Kudus akan nolong ibu dan berikan kepada ibu kekuatan. Jangan Kayaknya, pikir hal-hal yang sulit. Hal yang sulit itu bagian Tuhan. kayaknya Ibu lakukan abang saya itu yang nomor 1 itu sepertinya yang saya nangkep sih menindas apa gitulah. Ya, makanya tadi saya bilang ibu bukan bagiannya untuk merubah orang lain. Bagian ibu berdoa dan mengasihi orang lain. Ya. Oke, Bu.